how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Gottes mullen malen langsam, malen aber trefflich klein, ob ans Langmutter sich samet, bringt mit Schaf alles ein. Ada sebuah puisi dalam bahasa Jerman yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris berkata, meskipun Allah menggiling perlahan, namun mereka menggiling halus dengan kesabarannya. Ia menantikan semuanya tergiling dengan seksama. Ada saatnya kesabaran Allah habis. Ia begitu sabar dan berbelas kasihan. Namun ada saatnya ketika Allah merasa cukup. Dan itulah pesan dari Yunus. Hanya waktunya tidak tepat. Karena belas kasihan dan kesabarannya kepada Niniwe, dan Yunus berpikir itu tidak seharusnya. Namun Nahum datang 150 tahun kemudian. Nahum diutus dengan pesan kehancuran yang sama, namun kali ini tidak ada harapan. Tidak ada jalan bagi mereka dapat merespons secara positif. Anda lihat dua ekstrim yang berbeda untuk berpikir bahwa Allah tidak pernah marah dan tidak pernah menghukum dan menghancurkan sebuah kota atau sebuah bangsa. Namun ia dapat dan ia lakukan. Ia mungkin lambat untuk marah. Bukan berarti ia tidak pernah marah. Kenyataannya amarah Allah seperti susu di atas panci panas. Menghangat cukup lama dan tiba-tiba mendidih. Jika mata Anda terbuka, Anda akan lihat amarahnya menghangat dan amarahnya menghangat atas negeri kita saat ini. Jika Anda membuka mata, Anda akan melihat. Kapan hal itu mendidih? Itulah pertanyaannya. Orang yang tidak melihatnya tidak akan menyadarinya dan mendadak susu itu mendidih. Seperti istri saya yang tiba-tiba berlari ke dapur dari ruang tamu karena susu itu mendidih. Jika Anda memperhatikannya, maka Anda akan lolos. Nah baiklah, 150 tahun kemudian ada Nahum, datang dari utara. Saya letakkan Nahum pada tempatnya seperti yang sudah saya katakan. Dan kita perlu ingat setelah Salomo meninggal, bangsa Israel tidak pernah bersatu lagi, terjadi perang saudara, dan terbagi menjadi 10 suku di utara dan 2 suku di selatan. Dan 10 suku di utara tetap disebut Israel, dan 2 di selatan disebut Benyamin dan Yehuda, memakai nama yang terbesar Yehuda. Jadi ada pembagian yang jelas. Dan ingat bahwa Yunus datang dari utara ketika ke-10 suku terpisah dan begitu juga dengan Nahum. Sekarang sedikit sejarah. Baik, Anda lihat ada raja-raja utara. Raja utara Ahab, saya yakin Anda pernah mendengarnya. Ahab dan istrinya yang jahat, Ratu Izebel. Kemudian Yerobim II, itulah masa ketika Yunus pergi ke Niniwe. Kemudian Pekah dan Hosea. Tapi sementara itu Asyur berekspansi. Mereka mencoba menaklukkan 10 suku di utara di bawah Raja Ahab, tapi gagal. Mereka datang lagi, mereka datang untuk mencoba menaklukkan lagi, mereka mengambil Naftali, mereka mengambil 1 suku. Mereka datang kembali di bawah Salmaneser dan mereka mengambil 10 suku. Dan 10 suku Israel hilang dan diambil dari tanah mereka. Dari sana, hanya tersisa suku Yehuda di selatan. Dan pada masa Hizkia memerintah, Sinakerib datang dan mengepung Yerusalem, dan kita akan membahasnya saat di Yesaya. Itu kisah yang sangat dramatis. Bahkan 1 malaikat mengalahkan 185.000 pengikut Sesar. Itu yang dapat dilakukan 1 malaikat. Dan saya akan coba tunjukkan gambar tulang belulang dari 185.000 tentara yang ditemukan di luar kota Yerusalem. Dan yang ada di bawah, mereka menaklukkan para pencuri di Mesir. Jadi mereka sangat kuat pada saat itu. Kemudian datang 2 nabi muda. Zefanya, kita tidak akan membahasnya sekarang, namun biarkan saya membaca apa yang ia katakan tentang Niniwe. Zefanya berkata, Allah akan membinasakan Asyur dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang.
yakni segala macam binatang yang ada di hutan, baik burung undan maupun burung bangau, akan bermalam di hulu tiang-tiangnya. Burung pongok akan berbunyi di tingkap, dan burung gagak ada di ambang pintu. Dan semua pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah semua yang dikatakan oleh Zefanya. Namun orang yang terakhir pergi dan mengatakan kepada mereka bahwa semuanya sudah selesai, tidak lain adalah Nahum. Dan Zefanya dikatakan di sini, Nahum seperti Yunus pergi ke Niniwe dan mengatakan di sana, dan memberikan mereka peringatan terakhir. Nah, perbedaan terbesar antara Yunus dan Nahum tentu saja karena Allah tidak membiarkan mereka pergi. Yang menarik adalah keduanya menjelaskan bahwa Allah lambat untuk marah. Bedanya adalah dengan Nahum batas waktunya sudah habis. Ketika hal itu terjadi, murka Allah tak terhindarkan. Ketika Anda telah mencapai titik didih itu, seringkali disebut di Alkitab sebagai hari murka Allah. Dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Ketika murkanya menghangat, hal itu dapat dihindari. Namun ketika telah mendidih, tak ada yang dapat menghentikannya. Pasti akan ada waktunya murka itu datang bagi seluruh dunia, yaitu ketika orang-orang lebih memilih untuk ditelan dalam sebuah gempa bumi daripada melihat kemarahan di wajah Allah dan anaknya Yesus. Semua itu ada dalam kitab Wahyu pasal 6. Jadi Allah mencurahkan murka, ia telah mendidih. Dan sekalipun Raja Niniwe mencoba berdoa dan berpuasa lagi. Ia mencoba meniru apa yang terjadi dengan Yunus, namun kali ini tidak berhasil. Dan Allah tidak menerimanya. Jadi ada waktunya ketika hal itu terlambat untuk berubah. Ayat terakhir dari Nahum dikatakan, tiada pengobatan untuk cederamu. Lukamu tidak akan tersembuhkan. Yang cukup lucu adalah hal ini digambarkan sebagai berita baik bukan bagi Asyur, melainkan bagi Israel. Karena Anda lihat, Nahum lahir ketika wilayah 10 suku dijajah. Ia lahir di daerah jajahan, ia lahir di bawah pemerintahan Asyur, di Tanah Suci. Bayangkanlah, lahir, makan, dan dibesarkan di bawah kerajaan Asyur. Sehingga nubuatannya tentang kehancuran Niniwe merupakan kabar baik. Dan kita mendapatkan kalimat indah ini, betapa indah kaki mereka yang membawa kabar baik berjalan di atas gunung-gunung. Dan kami tidaklah terlalu indah, bukan? Apa Anda pernah memotret kaki Anda? Cukup buruk jika wajah Anda difoto, tapi kaki Anda tidak. Hanya ada satu situasi di mana kaki Anda terlihat indah, dan itulah kaki yang membawa kabar baik. Anda mungkin akan mencium kaki seseorang yang membawa kabar baik bagi Anda, bahwa tanah Anda telah dijajah seumur hidup Anda oleh musuh yang kejam, dan kemerdekaan akan datang. Reaksi yang sama mungkin dapat Anda rasakan ketika itu terjadi. Jadi itu adalah berita baik. Kenyataannya, Nahum berkata, semua orang yang telah mendengar tentang engkau akan bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus? Ini adalah nubuatan yang sangat jelas. Sekali lagi, ada pertanyaan yang harus kita tanyakan. Apa Allah mengendalikan sejarah seperti mengendalikan alam? Anda lihat, jika Yunus bertanya apakah Allah mengendalikan alam, Nahum bertanya apakah Allah mengendalikan sejarah, dan Firman berkata karena itu, teistik, dalam penampilannya, Alkitab berkata bahwa Allah yang menggambarkan peta sejarah. Rasul Paulus di Athena berkata kepada bangsa Yunani bahwa para dewa menentukan sebuah bangsa dalam ruang dan dalam waktu. Jadi Allah mengizinkan sebuah bangsa atau sebuah kerajaan dapat bangkit dan jatuh. Saya percaya Allah membawa kerajaan Inggris sampai akhirnya. Kerajaan yang mataharinya tidak pernah terbenam. Ketika kita cuci tangan atas orang Yahudi di tahun 1947 dan berkata tidak ingin lagi berhubungan dengan Yahudi, Allah katakan maka engkau tidak akan menjaga siapapun. Dan dalam 5 tahun kerajaannya hilang. Itulah pengertian saya akan sejarah. Allah bukan saja mengendalikan alam, namun juga mengendalikan sejarah. Dan ia yang mengangkat para pemimpin dan juga menjatuhkannya.
Ia mengizinkan sebuah bangsa berekspansi dan juga runtuh. Dan Anda tahu, kekristenan di Jerman, 2 tahun sebelum tembok Berlin runtuh, sudah dinyatakan bahwa di dalam nama Yesus, Allah akan merobohkannya. Paham? Jadi Anda lihat, mereka percaya Allah berdaulat atas sejarah. Dan itu sebabnya sejarah bisa diprediksi. Dan merupakan bagian dari tugas Nabi untuk memprediksi sejarah dan menuliskannya sebelum hal itu terjadi. Dan di sini Nahum berbicara tentang Niniwe yang sudah selesai, walau kelihatannya mustahil. Ketika Anda melihat kekuatan, kuasa Niniwe saat itu meskipun belum terjadi, namun akhirnya terjadi juga dalam waktu yang singkat. Hampir semua kitab Nahum adalah nubuatan. Jadi mari kita analisa kitab ini hanya terdiri dari 3 pasal dan dibagi dengan mudah di antara ketiganya. Semuanya berbicara tentang kejatuhan Niniwe. Pertama-tama ada proklamasi akan siapa yang akan dijamah oleh Allah. Intervensi ilahi, yakni malapetaka bagi musuh Allah, pembebasan bagi sahabatnya. Ketika Allah mengintervensi, selalu ada 2 karakter ini. Ketika Allah melangkah ke dalam sejarah dan bertindak, artinya bencana bagi para musuhnya, mereka yang menentang Allah dan mengandalkan dirinya sendiri. Ada musuh-musuh Allah. Mereka percaya pada kekuatan mereka sendiri dan menentang Allah. Ketika Allah bertindak, merekalah yang menghadapi bencana. Itu karena, seperti yang Nahum jelas katakan, bahwa karakter Allah adalah Allah yang pencemburu. Ia tidak iri hati. Allah tidak iri kepada siapapun. Sebab itulah Dia. Saya menyukai Mazmur 50 ini yang berkata, "Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu." Itu adalah wawasan yang menyenangkan akan kecukupan Allah. Anda tahu? Selanjutnya, ribuan ternak adalah milikku. Emas perak milikku, namun itu dimulai. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Aku cukup menolong diriku sendiri dengan semua milikku. Anda lihat? Namun Allah yang pencemburu berbeda. Jika Anda iri dengan apa yang orang lain punya, berbeda dengan Anda cemburu dengan apa yang orang lain ambil dari Anda. Anda mengerti? Anda mungkin iri dengan istri orang lain, namun Anda akan cemburu dengan istri Anda sendiri. Dan Allah cemburu akan namanya. Ia cemburu akan reputasinya. Ia cemburu akan umatnya. Cemburu akan dunianya. Allah katakan, ini namaku, ini reputasiku, ini duniaku. Dan aku tidak memiliki umat seperti ini dalam duniaku. Itulah cemburu. Cemburu mengarah kepada pembalasan. Itulah kata lain dari kitab Nahum. Kita harus ingat, Allah adalah Allah yang pembalas, karena Ia cemburu. Ia bukan Allah pembalas dendam yang berbahaya, Ia adalah Allah yang pembalas. Itu sebabnya, di dalam Alkitab dikatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Lihat, kapan Anda terakhir mendengar khotbah tentang Allah yang pencemburu atau Allah yang pembalas? Itulah bagian dari karakternya. Karena Ia adalah Allah yang kudus. Dan Nahum berfokus secara eksklusif pada Allah yang pencemburu dan pembalasannya. Menentang mereka yang menentang Dia dan mengandalkan diri sendiri. Namun mereka yang mengandalkan Allah melalui kekejaman Asyur, mereka percaya. Pada suatu hari, Allah menentukan segalanya. Mereka yang akan dibebaskan. Jadi ini berita baik. Pasal pertama merupakan puisi akrostik. Itu artinya tiap ayat diawali dengan aksara berikutnya dari abjad. Jika Anda dapat membaca bahasa Ibrani, itu puisi yang tersusun dengan sangat terampil, mudah diingat karena setiap pernyataan dimulai dengan aksara berikutnya dari abjad. Dan cara akrostik dapat menolong orang untuk mengingat apa yang dikatakan. Nahum tidak berbuat begitu supaya orang Niniwe mudah menghafal, melainkan supaya orang Israel mudah mengingatnya. Itu kabar baik bagi mereka. Simpan di hatimu, pelajari dan renungkan di hati, ucapkan berulang kali, ceritakan ke anak-anakmu bahwa Niniwe sudah habis. Karena Allah cemburu akan namanya. Itulah pasal pertama. Ia membuat selang-seling sepanjang pasal 1, sebuah pernyataan kepada Niniwe, sebuah pernyataan kepada Israel. Kabar buruk untuk Niniwe, kabar baik untuk Israel. Tulisan yang sangat mengagumkan. Iya, tulisan yang sangat mengagumkan. Para nabi ini dapat menyusun kata-kata dengan inspirasi Roh Kudus dalam cara yang mudah untuk diingat. Kita tiba di pasal 2. Dan
Jika pasal 1 adalah sebuah proklamasi bahwa Niniwe jatuh, pasal 2 adalah sebuah deskripsi bagaimana hal itu terjadi. Dan hal itu ternyata sungguh menakjubkan dalam detilnya. Saya sedang menyaksikan TV ketika pertama kali reporter CBN melaporkan bom pertama yang meledak di Baghdad. Anda lihat hal itu sebagai hal yang dikenang? Maksud saya, kehebatan televisi, Anda dapat melihat perang secara aktual sekarang. Menakjubkan, hal yang pertama kali terjadi. Jutaan orang di dunia dapat melihat peperangan secara aktual. Namun Nahum melihat sebelum hal itu terjadi dan menggambarkannya seperti reporter televisi itu. Seperti ia melihat kejadiannya secara langsung, padahal hal itu belum terjadi. Dan detilnya sangat jelas, penuh dengan rasa puitis, sebuah deskripsi yang mudah diingat. Dalam kenyataannya, ketika saya membacanya, saya teringat Alfred Lord Tennyson yang sudah meninggal hampir seabad yang lalu. Apakah Anda ingat? Begini, setengah liga, dan seterusnya. Di lembah kekelaman menggulung 600. Menembakkan meriam ke kanan, menembakkan meriam ke kiri, menembak ke depan, mengentakkan dan memukul. Apa Anda pelajari itu di sekolah? Iya, mereka tidak ajarkan itu, mungkin untuk sesuatu yang lebih baik. Oke, mari saya bacakan sedikit tentang Nahum. Sekedar untuk mengingatkan. Niniwe telah berakhir. Pembongkar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Allah memuliakan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmizi, kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota. Pendobrak ditegakkan dan istana menjadi gempar. Dan hal itu terjadi. Wow, ini hal yang berat, bukan? Ya, yang menakjubkan adalah prajurit berpakaian merah kirmizi menyerang Niniwe dengan memakai seragam itu. Dan pada zaman Nahum tidak ada prajurit yang mengenakan seragam merah kirmizi. Ia bahkan melihat warna seragamnya, melihat bagaimana mereka melalui pintu sungai, mengeringkan sungai dan datang melalui pintu air. Mereka masuk ke Niniwe. Dan ia melihat semuanya terjadi. Dan Nahum mendeskripsikan secara jelas. Dengarkan lagi ini. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka. Dengar, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Lecut cambuk dan derak-derik roda, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Di mana-mana, tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Dan semua ini karena Niniwe menjual dirinya kepada musuh Allah. Penulisan yang jelas, dapatkah Anda bayangkan ia yang menyampaikan ini? Ia melihat semuanya terjadi dengan jelas. Itulah pasal 2. Ia menjelaskan pertama-tama hari penjarahan. Ia melihat kota tersebut dijarah, semua yang berharga dirampas. Semua harta benda musnah. Kemudian, ia berkata, aku melihat sebuah kandang singa, namun singa-singa itu lemah dan sekarat. Anda ingat ketika seseorang menyebut Inggris seekor singa ompong? Itulah cara Nahum menyebut Niniwe. Ini sangat signifikan karena singa adalah lambang Asyur. Mereka menganggap diri mereka sebagai singa, namun sekarang mereka menjadi singa ompong atau macan kertas. Mereka bukanlah ancaman lagi. Mereka sendiri dalam teror. Ini semacam keadilan puitis. Kemudian pasal 3, ia bergerak dari deskripsi kepada penjelasan mengapa. Anda lihat, pertama, ia memproklamirkan bahwa Allah akan bertindak kepada para sahabat dan musuh-musuhnya. Kemudian datang penjelasan bagaimana hal itu terjadi dengan sebuah invasi dari sebuah kekuatan lebih besar ke dalam kota.
dan menaklukkan sarang singa ini. Namun penjelasan kenapa semua kejadian ini, dan jawabannya adalah karena kebiadaban Asyur belaka. Anda lihat mereka tidak tahu akan 10 perintah, jadi Allah tidak menghakimi mereka karena hal itu. Ketika Allah telah mengirim seorang nabi untuk bicara kepada orang yang bukan umatnya, ia tidak memperkarakan 10 perintah pada mereka. Seperti yang akan kita lihat di Amos, ia memperkarakan kebiadaban di mana semua orang tahu mereka harus berbuat baik dan tidak kejam. Mereka yang tidak pernah mendengar 10 perintah tahu bahwa itu salah ketika bertindak barbar, kejam, dan menyiksa orang lain. Semua tahu hal itu. Jadi Allah menghakimi manusia dari apa yang mereka ketahui. Itu adalah prinsip yang sejalan dengan firman. Jika seseorang tidak mengetahui 10 perintah, mereka tidak akan dihakimi karena melanggar hal itu. Jika seseorang tidak pernah mendengar akan Kristus, mereka tidak akan dihakimi karena hal itu. Namun semua orang yang memiliki pengetahuan akan Allah, melalui ciptaan di luar mereka dan nurani di dalam mereka, Allah pasti akan menghakimi semua orang melalui nurani mereka. Dan kita tahu kebiadaban itu adalah hal yang salah, benar kan? Dan dokumen PBB U144 tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia, itu bukan orang Kristen yang menulis. Kita tahu hak asasi manusia, dan itu karena melanggar hak asasi manusia. Maka hal itu terjadi kepada mereka, bahwa mereka ditaklukkan dengan paksa. Begitulah cara mereka berekspansi seperti sebuah serangan kilat. Dan mereka memiliki kereta-kereta dan masuk ke negeri, membantai semua yang hidup dan merampas dengan paksa. Allah dapat memberi Anda lebih banyak teritori tanpa Anda lakukan dengan paksa. Oke, ada cara yang benar untuk berekspansi dan ada cara yang salah. Namun hal lain yang ia tuju adalah korupsi dalam keuangan. Hal itu dipilih ketika mereka menjadi makmur, membuat mereka korup. Suap menjadi hal wajar. Kedua hal ini yang dikatakan Nahum bahwa mereka tahu itu salah, menyebabkan Allah menghancurkan mereka. Saya menemukan dua hal ini luar biasa, karena dunia kita juga demikian. Dan semua orang tahu itu salah. Bersyukur kita hidup di negeri di mana suap belum begitu buruk, walaupun terus memburuk. Ketika Anda pergi ke sebuah negara dan Anda tidak bisa memperoleh SIM atau paspor tanpa menyuap di kantor petugas, Anda akan gembira kembali ke sini. Anda tahu, Anda yang bepergian pasti telah mengetahui ini. Namun, yang terjadi di sini, mereka menaklukkan dengan paksa dan mereka korup secara keuangan. Kata Nahum, celakalah kota penumpah darah itu. Kata celaka, sayangnya telah kehilangan maknanya bagi kita. Itu merupakan kutuk. Kata yang mengerikan, yang tidak boleh Anda gunakan. Saya takut, seringkali di negeri ini kita dengar orang tua mengatakan, celaka terjadi atasmu jika kamu lakukan lagi. Jangan berkata begitu ke anak Anda mengutuki mereka. Jika Anda ke Danau Galilea sekarang, Anda akan berkata betapa indahnya tempat itu di pagi hari. Begitu indah dan semua orang menyukainya. Hal itu sungguh sangat berbeda pada zaman Yesus. Ada 250.000 orang tinggal di pesisir Galilea. Pada zaman Yesus itu merupakan kota yang padat. Kapernaum tadinya kota perikanan. Begitu juga kota Betsaida dan Korazim. Kemanakah kota-kota ini? Mengapa ketika Anda datang sekarang, maka Anda harus tinggal di Tiberias, yang merupakan satu-satunya kota di Galilea? Saya katakan sebabnya, karena Yesus mengutuki kota-kota ini. Ia berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon, terjadi mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama sekali mereka bertobat dan juga berkabung. Satu-satunya kota yang lolos adalah Tiberias. Ia tidak pernah mengutukinya, dan Tiberias masih ada hingga sekarang. Kota-kota yang lain sulit Anda temukan. Ingatlah kata-katanya. Celaka. Celaka kota penumpah darah. Itu sebuah kutuk yang mengerikan, dan Nahum mengucapkannya. Baik, hal itu terjadi kepada Niniwe kurang dari 1 dekade sejak Nahum mengucapkannya. Semua terjadi sampai detil terakhir. Detil terakhir. Dan itu tidak pernah dihuni lagi.
Mari saya tunjukkan ke Anda gambarnya hari ini. Tadinya ada istana yang sangat besar, seperti ini rupanya, dan ada burung-burung hantu dan landak, dan semua binatang liar seperti yang dikatakan Zefanya. Itu yang dapat Anda temukan sekarang. Niniwe lenyap dan tidak berpenghuni lagi. Telah hilang berabad-abad. Tidak ada yang pernah tahu keberadaannya. Kenyataannya, orang meragukan hal itu ada sampai tahun 1820 ketika seorang Inggris bernama Layard mengembara melalui area itu dan tinggal di kota di tepi barat sungai Tigris, dan ia memandang ke seberang dan melihat tumpukan puing. Ia katakan, apa itu? Mereka tidak tahu. Ia menghampirinya dan setelah menggali di sekitarnya, aku rasa aku menemukan Niniwe. Ia menemukannya. Apa yang terjadi kepada Nahum? Ya, sebenarnya ia tidak kembali pulang. Anda dapat menemukan makamnya di tepi barat sungai Tigris sekarang. Dan jika Anda pergi, mereka akan tunjukkan makamnya dan mengatakan tempat Nahum berbaring. Jadi, di sanalah makamnya berada, di sisi seberang, dan dihormati orang-orang Arab. Itu adalah salah satu nabi. Baik, mari kita simpulkan. Saya ingin melihat baik kepada Amos dan Nahum, juga para nabi lainnya. Mengapa kita mempelajari mereka? Maksud saya, ini bukan sejarah kita, dan bahkan bukan bangsa kita bukan orang Yahudi. Mengapa kita harus mempelajarinya? Ini begitu lama terjadi dan begitu jauh. Apa hubungannya dengan kita? Jawabannya sederhana, supaya mengenali Allah lebih baik lagi. Karena Allah tidak pernah berubah, dan kita bisa lihat melalui para nabi ini, seperti apakah Allah, karena mereka dapat menyingkapnya. Allah Yehova, yang dapat berarti aku. Jika saya benar menerjemahkannya, meskipun tidak cukup bahwa itu kata sifat daripada kata kerja langsung, atau seperti yang saya usulkan, yang berarti selalu. Itulah yang saya dapatkan. Allah yang selalu demikian, yang selalu sama. Baiklah, jadi ada 3 hal pokok yang menjadi perhatian para nabi dan terdaftar di sini. Pertama, fokus kepada aktivitas Allah. Apa yang telah ia lakukan, yang sedang ia lakukan, yang akan ia lakukan. Tidak diragukan, mereka menyampaikan ia sebagai Allah yang berkuasa. Jika Anda membaca pernyataan iman di gereja pada setiap minggu, saya percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bukan sekedar Bapa, namun Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ia tampil begitu berkuasa, dan bahkan ia begitu berdaulat atas alam dan sejarah. Itu sebabnya mujizat dapat terjadi di alam, dan ia mampu membuat gerakan terjadi dalam sejarah sekarang. Itulah konsep Allah, dan kita harus pegang itu. Karena di zaman modern, zaman ilmiah, ketika orang menganggap alam sebagai sebuah sistem tertutup dan sejarah merupakan hasil dari kekuatan ekonomi seutuhnya, tidak mudah mengingat bahwa Allah yang memegang kendali sepenuhnya. Dan membaca kitab para nabi secara teratur, menjaga gambaran akan Allah yang perkasa, yang dapat berbuat apapun dalam alam dan dalam sejarah. Itulah filosofi teisme, dan itulah filosofi Alkitabiah. Itu alasan utama kita membaca kitab para nabi. Yang kedua, dari aktivitasnya, kita ke integritasnya. Ia adalah Allah yang konsisten. Allah yang selalu sama dan tidak berubah dalam karakter. Allah adalah kombinasi unik antara keadilan dan belas kasihan. Dan jika Anda memikirkan yang satu serta melupakan yang lain, Anda akan tidak seimbang melihat Allah. Jika Anda terlalu memikirkan keadilan Allah, Anda melihat Allah yang keras. Jika memikirkan belas kasihannya, Anda melihat Allah yang lunak. Di satu sisi ada rasa takut tapi tidak ada kasih, dan di sisi lain ada kasih namun tidak ada rasa takut. Kita butuh keduanya, dan para nabi melakukannya dengan seimbang. 2 pelajaran berikutnya yang akan kita pelajari adalah Amos dan Hosea. Baik, jika seorang nabi banyak membahas keadilan Allah, itulah Amos. Dan jika seorang nabi banyak membahas belas kasihan Allah, itulah Hosea. Allah mengirim keduanya ke tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan 2 pesan berbeda, untuk tetap seimbang. Keadilannya dimaksud untuk menghukum dosa. Dan belas kasihnya dimaksud untuk
pengampunannya. Ada sebuah ketegangan di sini. Selalu ada ketegangan bagi Allah. Dan itu hanya bisa diselesaikan di kayu salib. Karena hanya saliblah keadilan dan belas kasihan bertemu. Dosa dihukum sekaligus diampuni pada tempat yang sama dan pada waktu yang sama, kecuali Yesus yang dihukum dan kita yang diampuni. Anda paham? Namun itulah integritas dan karakter Allah. Dan itu sebabnya Anda dapat menduga bagaimana Ia bersikap. Ia akan berbelas kasihan sepanjang yang Ia kehendaki. Namun ketika hal itu terus-menerus ditolak, Ia harus menjalankan keadilan. Itulah inti pesan dari Yunus dan Nahum. Dan yang ketiga, para nabi menekankan fleksibilitasnya. Bagi saya hal ini adalah pemahaman terpenting tentang Allah. Allah dapat saja mengubah rencananya. Hal itu tidak tetap sampai selama-lamanya. Ia dapat mengubah rencananya bagi orang-orang yang tergantung reaksi mereka kepadanya. Dan itu terjadi khususnya pada zaman Yeremia ketika Yeremia pergi ke rumah tukang periuk dan melihat tukang periuk itu hendak membuat vas yang indah. Namun tanah liat itu rusak dan di tangan tukang periuk itu dikembalikan menjadi gumpalan dan bahan mentah. Sampai akhirnya tanah liat yang rusak itu dapat dibuat menjadi vas yang sangat baik. Dan Allah berkata, apa kamu dapat menarik pelajaran dari tukang periuk itu? Kebanyakan pengkhotbah yang saya dengar tentang tukang periuk dan tanah liat yang sepenuhnya salah. Mereka berkata, tukang periuk menentukan bentuk tanah liat itu nanti. Anda tahu, itu adalah takdir. Ketika ia memutuskan ini atau itukah yang dapat Anda lakukan? Bukan. Sebenarnya, tanah liat itulah yang menentukan apakah akan jadi vas yang indah atau vas yang buruk. Tergantung bagaimana responnya kepada si pembuatnya. Anda paham? Itu adalah hal yang sangat penting. Dan Allah berkata ke Yeremia, apakah kamu dapat menarik pelajaran dari tukang periuk dan tanah liat itu? Aku ingin membuat Israel menjadi bejana belas kasihku. Namun mereka menolak, sehingga aku membentuk mereka seperti vas dengan keadilanku. Namun ia berkata, jika mereka bertobat, maka aku akan menyesal dan membentuk mereka menjadi vas yang indah lagi. Itulah fleksibilitas Allah. Allah hendak merespon kepada kita. Bukankah itu luar biasa? Ia ingin kita merespon kepadanya. Jika kita lakukan, ia bisa ubah rencananya, membuat rencana yang baik bagi kita, bukan yang jahat. Namun jika kita tidak merespon belas kasihnya, maka ia akan ubah menjadi rencana yang buruk bagi kita. Allah itu adalah pribadi, ia hidup, dan kita memiliki hubungan yang hidup dengannya. Segalanya tidak kaku, itulah poinnya. Takdir tidak pasti, bukan fatalisme. Allah itu fleksibel. Ia menyesuaikan diri dengan umatnya. Ketika umatnya merespon dengan benar, ia menjadikan kita sebagai bejana yang cantik. Namun ketika kita salah merespon, ia tetap membuat bejana, namun penuh keadilannya. Kita adalah demonstrasinya kepada seluruh dunia. Namun demonstrasi atas keadilannya, demonstrasi ke seluruh dunia atas keadilannya, bukan belas kasihnya. Itu pilihan Anda. Tanah liat manakah yang Anda pilih? Apakah Anda ingin menunjukkan belas kasihnya atau keadilannya? Anda akan mendemonstrasikan salah satunya. Itu bukan keputusan Allah, itu pilihan Anda. Anda yang tentukan bagaimana meresponnya. Anda mengerti? Baiklah, fleksibilitas Allah adalah kebenaran yang berharga bagi saya. Masa depan tidak pasti. Itu tidak ditakdirkan. Hal itu terbuka, itu pribadi. Satu hal yang bahkan Allah sendiri tidak bisa mengubahnya adalah masa lalu. Namun ia bisa mengubah masa depan dan akan. Itulah konsep Allah yang tidak banyak dipahami orang-orang Kristen, bahwa sebenarnya Allah itu fleksibel. Ia memiliki karakter yang tetap, memiliki integritas yang tetap. Namun rencananya bagi kita bisa berubah, karena ia adalah pribadi Allah yang hidup, dan ia menghendaki respon dari kita. Ia akan merespon kita juga. Alkitab berani mengatakan bahwa Allah menyesal ketika kita bertobat. Bertobat sederhananya berarti berubah pikiran. Jadi ketika kita mengubah pikiran kita, Allah pun demikian. Bukankah itu menyenangkan? Ia tidak mengubah karakternya dan itu pasti lebih baik, sehingga Anda selalu dapat mengandalkan ia. Inilah sebabnya saya mendorong orang-orang untuk membaca kitab para nabi, supaya mengenali Allah lebih baik dan tahu
bahwa Ia Allah yang berkuasa, yang dapat berbuat apa saja di alam dan sejarah. Ia Allah yang dapat diduga, Ia akan bertindak sesuai dengan integritas karakternya, sehingga Anda tahu bagaimana cara Ia merespon. Namun Ia juga adalah pribadi yang menghendaki hubungan yang begitu hidup dengan kita, sehingga Ia dapat merespon kita dan sebaliknya. Itulah Allah yang kita sembah. Terpujilah namanya.